Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena ini berkelanjutan, biar nggak miss pula nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 299 bagian ke-43 ini adalah resonansi. Adegan kembali dilanjutkan. Saat dimana Boruto sedang berbincang dengan Shikamaru sang Hokage ke-8 itu dengan transmisi pikiran Ino Yamanaka, mereka membicarakan soal ancaman ego Jura yang mana sekarang menargetkan Himawari karena mereka merasakan cakra Kyuubi ada pada Hima. Nah, saat Boruto meminta titik lokasi di mana keberadaan Himawari, tiba-tiba tap, suara langkah kaki dan seseorang berbicara di belakang seperti ini. Tim sensor, ini Kawaki. Boruto telah menyusup ke desa. Sepertinya dia menyembunyikan cakranya lagi. Posisinya sekarang ini di dekat gerbang desa, tepatnya di lokasi para Jonin itu terbunuh oleh para monster tadi. Di sini Boruto yang melirik kesal itu dia bilang, sialan, dia sudah muncul lagi. Bagaimana bisa dia tiba-tiba sudah di belakangku? Pasti itu karena aku nggak terlalu fokus pada kekhawatiran dengan Himawari tadi. Nah, Kawaki lalu memanggilnya. Woi, apa yang kau lakukan diam-diam di sini? Jangan-jangan para monster menjijikkan itu teman-temanmu ya? Boruto kemudian menolehnya dan sebelumnya berkata pada Shikamaru, Hokage ke-8, aku minta waktu sebentar. Kawaki menemukanku. Apa? Begitu kagetnya Shikamaru nih. Wajar ya dia kaget karena Shikamaru paham apa yang akan terjadi jika dua orang itu sudah bertemu. Pasti akan ada duel tuh. Sementara Shikamaru juga mengkhawatirkan keselamatan Himawari. Situasi ini semakin rumit lagi. Boruto lalu melihat Kawaki dan berkata, kau sendiri sedang apa di sini? Konoha ini sedang diserang musuh loh. Dan tahu apa respon si Kawaki ini? Dia bilang gini malahan, kau tidak sadar diri ya? Musuh Konoha itu adalah dirimu. Kau tahu? Boruto lalu berjalan dan berkata, cukup sudah dengan omong kosongmu itu. Membereskan mereka itu jelas prioritas utama, bukan? Kalau kau mau, bagaimana kalau kita lakukan bersama saja pada momen ini karena situasinya darurat. Kawaki langsung memerah wajahnya. Dia kemudian bilang, sialan, apa kau benar-benar meremehkanku? Lihatlah itu nih, Kawaki malah langsung menggunakan mata Daikokutenya itu. Dia melepaskan serentetan batangan hitam ke arah Boruto. Di sini Kawaki juga dibuat kaget, ternyata Boruto selihai itu sekarang ini. Dia menghindarinya dengan sangatlah mudah. Kawaki yang makin tersulut emosinya itu, dia tanpa menggunakan makin banyak batangan hitam itu tadi. Dan lagi-lagi Boruto ini menghindarinya dengan sangatlah mudah tuh teman-teman. Tak berhenti sampai di situ, Kawaki lalu melompat dan membuat transformasi pada tangannya yang membesar itu. Namun di luar dugaan, Boruto sudah berada di depan matanya. Ya kaget dan tiba-tiba Boruto menekan perutnya itu, memukulnya dengan keras. Pams, Kawaki tersungkur ke tanah dan berguling-guling dengan cepat. Di momen ini saja ya, Delta sendiri tuh kaget. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Hei Kawaki, lihat itu sob, Kawaki kesakitan. Dia sudah beberapa kali sebenarnya dibuat seperti ini kan? Ingat nggak? Pertama, kala itu ketika dibuat tersungkur ke tanah oleh Sumeaka dengan Rinnegannya. Kedua, tersungkur pula ke tanah lagi oleh Mitsuki karena gigitan ular sehingga pingsan. Ketiga, ketika dibuat pingsan oleh Jura. Dan keempat ini karena serangan Boruto. Kawaki benar-benar marah karena keadaan. Nah, di sini dia itu melihat Boruto yang sangat jengkel itu. Tiba-tiba Boruto sudah berjalan lagi, kini melewati Delta dan mulai berkata, memalukan sekali. Kok sepertinya malas berlatih ya semakin kesini itu. Apa yang terjadi dengan kemampuanmu? Delta langsung ikut nimbrung tuh. Sebaliknya, latihan macam apa yang kau jalani sampai kau jadi sekuat ini Boruto? Aku terkesan dengan setiap gerakanmu sekarang. Kau benar-benar berbeda tak seperti 3 tahun lalu. Aku sekarang mungkin berpikir 2 kali jika diharuskan berhadapan denganmu. Begitulah yang Delta katakan. Nah, Kawaki mendengar itu dia tambah marah tuh. Dan lihatlah itu sob, di matanya tato karma itu sudah mulai menyebar. Di tangannya tato tersebut juga sudah berada di sana nih. Kawaki akhirnya mengaktifkan karma tahap satunya. Momen ini terkesan mendadak nih karena Kawaki tak ada pilihan lain untuk mengimbangi Boruto. Dan tiba-tiba tubuh Boruto itu merinding tuh. Ya, resonansi terjadi.
Dia membuka baju di tangan kanannya itu dan ternyata segel tato karma juga sudah aktif padanya. Resonansi itu membuat Boruto khawatir. Sial, bahkan kata pengintai yang bertindak sebagai manifestasi Kashin-Koji itu langsung berkata dengan cepat, gawat, karma itu beresonansi lagi. Di sini Boruto tidak menahan tangan kanannya itu, tetapi karma sudah mulai menyebar bahkan menuju pada area wajahnya hingga mata tersebut. Sang kata pengintai makin panik. Boruto, kita harus mundur untuk sementara waktu dan ambil jarak dengannya sebelum kau kehilangan kendali lagi. Nah, di sini Boruto yang panik itu dia kemudian berbicara, momen ini tak tepat di saat aku mengkhawatirkan adikku Himawari. Boruto langsung melompat ke atas tuh, dia terbang menghilang meninggalkan Kawaki dan juga Delta. Apa yang terjadi padanya? Delta penasaran di sana, tetapi Kawaki sadar. Dia langsung melihat karma di tangannya itu dan dia melihat ke arah langit di mana Boruto menghilang itu tadi. Oh, jadi dia belum bisa mengendalikan karmanya itu ya. Di sini Boruto sudah berada pada sebuah hutan itu. Dia menjaga jarak dengan Kawaki. Nah, dia juga jengkel nih pada saat itu. Momen seperti ini begitu menggangguku. Ini akan gawat jika Moshiki terbangun dan jika aku lepas kendali lagi. Disinilah peran kata pengintai itu langsung mengatakan, Boruto, sebaiknya kita kembali ke markas Orochimaru Sannin itu lagi untuk bersama yang lainnya demi karmamu bisa sementara ditahan lagi. Dia akhirnya menggunakan segel Hiraishinya dan menghilang menggunakan teknik terbang Dewa Petir itu Sementara itu kita melihat kondisi Konoha rusak sebagian ya karena para Egojubi itu mengamuk. Dan sebelumnya sempat bertemu tim 10 kan. Shin kembali pada Himawari dengan Kurama. Kyuubi itu bilang bahwa mungkin Boruto dan Kawaki akan bertarung lagi jika bertemu. Tetapi kakakmu Boruto itu sekarang sudah luar biasa kuat. Dia akan kembali lagi ke sana, tetapi dengan sebuah perbedaan. Di sini Hima sendiri itu sebenarnya juga mengingat nih jika Boruto kakaknya juga kemunculannya mengusir para Sumeyaka dan Code sendiri kala itu. Dia kembali mengatakan, nah Kurama, apa kakak mendapati beberapa rekannya sekarang ini di keadaan seperti ini? Aku terkadang benar-benar khawatir dengannya. Tetapi di sisi lain Konoha juga mendapati ancaman. Biju itu kemudian menjawabnya, ya mereka para Egojubi itu memanglah merepotkan. Aku sudah menebaknya sejak awal mereka datang. Mereka itu sangatlah kuat karena berdasarkan manifestasi kekuatan Otsutsuki. Mereka berevolusi dari Jubi ke pohon dewa dan cakra yang didapati dari target yang diserapi itu. Muncullah Jura, Hidari, Matsuri, dan Bak. Sepertinya itu akan menjadi lawan yang seimbang jika diharuskan bertempur dengan Otsutsuki. Aku juga tak menyangka bisa-bisanya mereka itu menemukan lokasi keberadaanku. Bagaimana bisa mereka bisa mengendusnya di saat yang lain tak menyadarinya jika selama ini aku ada pada tubuh Himawari. Dan Kurama menambahkan jika para Egojubi tersebut haruslah berhadapan dengan orang-orang yang seimbang. Salah satunya adalah para kelompok Boruto. Nah, kita lanjutkan lagi ya di chapter selanjutnya itu nanti. Terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 299. Bagian ke-43 ini adalah resonansi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.